Saya pindah dulu ke ini, apa namanya? Ahli poligraf. Saudara ahli poligraf. Siapa Pak? Tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya 93% ya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detector terkait dengan pemeriksaan poligraf Pak. Apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf di tahapan pretest itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya, Bapak. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatannya yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya, Bapak. Kesimpulannya mereka sehat. Siap. Oke, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap. Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan, Bapak. Ya? Yang terperiksa? Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya? Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. Semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya? Siap. Kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini. Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya? Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai. Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaan itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi. Siap. Ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan. Siap. Ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya. Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoring ya? Siap. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya? Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya.
Ada atau tidak? Ada ya. Untuk waktu. Bisa disebutkan. Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri, dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat, Untuk saudara kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah tos. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah Minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua? Yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama? Plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua? Minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki? Untuk terdakwa Riki kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama? Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua? Plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa kuat? Terdakwa kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena berarti izin, tidak melihat dia. siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki.
Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya Yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Siap. Berarti Pak Sambo menembak. Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Itu siapa namanya terdakwa Richard Eliezer. Siap. Saya cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. RE, bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu.